Renungan Harian menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-54, apa yang Anda percayai mengenai gereja yang kudus dan am? Apakah itu gereja? Bandingkan Yohanes 10 ayat 14-16 dan Roma 12 ayat 5. Hari ke-140. Saudara, istilah gereja adalah kata yang berasal dari bahasa Portugis, igreja, terjemahan dari kata Yunani, Kyriake, yang berarti milik Tuhan. Gereja sebagai milik Tuhan tidak dipahami sebagai orang per orang, namun sebagai persekutuan orang beriman kepada Tuhan yang dalam Yohanes 10 oleh Yesus disebut kawanan domba. Saudara, di dalam Perjanjian Baru kata yang dipakai untuk menunjuk kepada persekutuan ini adalah eklesia, yang juga bisa diartikan perkumpulan dari orang-orang yang terpanggil. Jadi tidak semua orang dapat masuk ke dalam persekutuan tersebut. Mereka harus orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan dipanggil untuk bergabung di sana. Oleh karena itu, apabila kita menjadi anggota gereja, itu adalah anugerah dari Tuhan. Sebab ternyata Dia memilih kita seperti yang digambarkan dalam Yohanes pasal 10, yaitu menjadi kawanan domba yang adalah miliknya. Saudara, Alkitab memberikan beberapa gambaran lain berkenaan dengan gereja. Antara lain, pertama, umat Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umat-Nya. Saudara, tampak di sini bahwa gereja adalah umat Allah sebagai bangsa yang kudus, bangsa Israel baru. Jadi gereja itu tidak statis, melainkan dinamis dan berkembang. Yang kedua, berarti rumah rohani. Saudara, biarlah kamu juga, 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, gereja dibedakan dengan struktur bangunan yang mati seperti bait Allah di Yerusalem. Jadi gereja adalah struktur yang bertumbuh dengan dasar yang sangat kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, gereja berarti tubuh Kristus. Saudara, kata yang dipakai untuk mengungkapkan konsep tentang gereja sebagai tubuh Kristus bukan ditulis dengan kata sark yang artinya daging, tetapi soma yang berarti tubuh secara keseluruhan, baik organ dalam dan luar serta segala bagian tubuh yang dibutuhkan untuk seseorang bisa memiliki maupun menjalani sebagai manusia yang hidup. Saudara, kesimpulannya adalah gereja tidak statis atau mati, melainkan dinamis,
hidup dan bertumbuh. Maka jika ada gereja yang statis, mati atau tidak bertumbuh, ini adalah tanda adanya hal yang tidak beres, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Puji Tuhan. They came to follow him, drowned by what he promised them. If they would sell all that they had, he said that God would send that would never end, where all the poor would be so rich, and in their discontent they heard what they thought he meant. They heard that the hunger be satisfied, and every servant a king. In this kingdom of God, the kingdom that would never end, the living unshakable his quiet way, giving himself away, building what eyes could never see. While men look for crowns and thrones, he walked with crowds alone, planting a seed